materinya. Terima kasih Pak Indra Badi, Pak Denny, dan Bapak-Bapak yang mengikuti acara webinar yang diselenggarakan oleh Mbak Getty. Saya ingin cerita tentang kisah perjalanan saya dalam menghadapi bencana geologi. Jadi selama saya menjadi dari sejak mahasiswa sampai dengan terakhir, kami selalu dari mulai melakukan maupun sampai sekarang semuanya sebagai pengamat. Mungkin bisa slide-nya ditampilkan, Pak Denny? Ya, Pak. Jadi judulnya adalah pengalaman bergaul dengan bencana geologi. Jadi, di gambar ini saya ingin coba tunjukkan secara garis besar. Ya, yang sebelah kiri ada bangunan yang miring. Jadi judulnya adalah pengalaman bergaul dengan. Sebentar, Pak. Kenapa ya suaranya jadi 2 kali? Ya, sebentar. Ya, silakan, Pak. Ya. Ya. Jadi ini adalah bangunan yang amblas akibat gempa bumi, kemudian di bawahnya terjadi likuifaksi akibat gempa bumi tahun 1992 di Maumere, di Flores. Sebentar, Pak Her, suaranya Pak Her. Di-unmute, Pak. Mohon diaktifkan lagi. Kepencet mungkin, Pak. Oke. Bagaimana sekarang? Oke, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya. Oke, ya. Ya, jadi yang di ada bangunan yang roboh itu adalah bangunan yang terjadi akibat gempa bumi Flores tahun 92, di mana bangunan ini 3 lantai, kemudian karena di bawahnya terjadi likuifaksi, maka bangunan itu amblas sehingga tersisa sebagian saja. Dan yang dibawa adalah kapal yang ada di tengah laut, kemudian akibat tsunami gempa 1992 di Flores itu telah mengangkat sampai ke menyeberangi jalan. Di sini tampak saya bersama Pak Engkon Kertapati. Jadi tahun 92 kami bergabung dengan tim dari Badan Geologi. Waktu itu saya sudah pindah masih di Dinas Pertambangan NTB, Kanwil. Kemudian gabung dengan dari ITB, kemudian dari BMKG. Ya. Dan yang tengah adalah yang tadi cerita tentang gempa bumi, yang di tengah adalah cerita bencana geologi dan gunung api. Jadi pada tahun 97, kami naik ke puncak Gunung Sanghyang Api, itu temperatur dari Solpatar, Kumaronya itu mencapai 285 derajat. Saya heran, berkali-kali coba 380, di atas 300 derajat. Nah, kemudian ternyata 1 bulan setelah kami melakukan pendakian, di puncak itu terjadi letusan. Terjadi kawah. Jadi tempat kami berdiri ini sebulan kemudian itu menjadi suatu kawah yang tahun berikutnya telah tumbuh lagi kubah baru. Jadi kemudian yang ketiga yang sebelah kanan adalah bencana longsor. Jadi kami membahas 3, yaitu gempa bumi, tsunami, kemudian letusan gunung api, dan longsor disertai banjir. Nah, ini adalah longsoran yang terjadi di Pusuk, Sembalun. Jadi waktu itu lokasi itu memang sangat rawan terhadap longsor. Nah, kemudian pada saat terjadi longsor, kami bersama tim, ini rekan kami ini sedang melakukan pengukuran, kemudian kami menaik ke mahkota dari longsoran itu. Ternyata di atas itu terjadi retakan-retakan yang kemudian terisi air, sehingga menambah berat massa tanah tersebut sehingga mengakibatkan longsor. Dan yang di bawah, bagian bawah, masih yang bagian bawah, yang longsor ini saya ambil dari helikopter. Jadi pada tahun 92 itu kami ikut timnya Bulog untuk melakukan pemantauan di lokasi akar pohon yang terkena banjir. Ini yang di Lombok ini, mungkin
nanti, Pak. Oh, nanti oke, Pak. Ya, tapi sama seperti ini kejadiannya. Jadi kami mengikuti pemantauan mengenai bencana longsor akibat gempa bumi 92 itu dari MD sampai Maumere. Dan ini adalah di tebing sungai yang sangat terjal, jalan antara ND dengan Maumere. Nah, Bupati ND itu terjebak di antara longsoran ini selama 2 hari karena jalan tertutup oleh bahan longsoran. Nah, kemudian yang sebelah kanan mungkin bisa digeser ke kanan. Nah, jadi setiap kami melakukan pemantauan lapangan, itu sorenya kami bergabung dengan berbagai tim, baik dari BMKG, dari Badan Geologi, dari ITB waktu itu, cukup banyak rombongannya. Kami bicarakan, kemudian kami rekomendasikan, dan di bawah adalah waktu kami menghadap Gubernur NTT waktu itu, Pak Benboy kalau nggak salah ya, melaporkan mengenai kejadian gempa tersebut. Jadi itu proses dari pengalaman kami dalam menghadapi bencana gempa bumi, letusan gunung api maupun longsor. Jadi selalu koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga pendidikan, Badan Geologi tentunya yang memang mempunyai tupoksi untuk melakukan itu. Dan kami yang berdinas di Kanwil itu selalu diberitahu. Jadi kalau terjadi letusan gunung api, jadi gempa, itu selalu dari Badan Geologi, itu dulu bukan Badan Geologi ya, itu memberitahu Kanwil untuk mengeringkan tugas mendampingi, karena dulu perwakilan pusat, sehingga harus mendampingi dari tim pusat. Jadi itu. Selanjutnya, Pak. Lanjut. Nah, ini materi yang akan saya sampaikan itu dari mulai pengantar, bencana gempa bumi dan tsunami, bencana letusan gunung api, longsor, serta banjir, dan kesimpulan. Lanjut. Nah, ini adalah buku yang saya buat tahun 2004. Buku ini dibuat berdasarkan hasil kami melakukan penelitian bencana geologi, ya, dari tahun 89, ya. 80 di buku ini nanti bisa dibagikan, mungkin Pak Denny minta tolong dibagikan kepada yang berminat ya tentunya. Jadi buku ini merangkum berbagai bencana terutama NTB. Makanya judulnya adalah potensi dan mitigasi bencana geologi di Nusa Tenggara Barat. Tetapi di dalamnya ada makalah yang dipresentasikan pada acara GIOSI atau PITYAGI ke-30 di Jogja, dan 10 GIOSI di Jogja waktu itu. Dan alhamdulillah waktu itu saya mendapat memento dari acara tersebut karena buku ini. Nah, kemudian pengertian bencana alam, penanggulangan bencana mitigasi, saya kira sudah paham. Ini gambaran yang kami ambil. Kemudian ini mengenai gempa. Jadi stasiun gempa yang dibuat oleh JSJS ini yang tersebar di dunia, ini sekarang sudah bertambah. Ini sebaran dari seismogram, seismometer yang ada di seluruh dunia, ya, yang dimiliki JSJS. Nah, tapi sekarang sudah mulai ditambah. Nah, sehingga data yang diperoleh oleh USGS ini relatif agak rinci ya, karena memang jumlah stasiunnya dan Indonesia sekarang sudah sama seperti itu juga. Walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan. Ini sekedar gambaran proses gempa bumi, di mana epicenternya, di mana fokus, di mana kenapa ini terjadi di umumnya di daerah patahan dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini tadi sama dengan yang halaman pertama, jadi bangunan 3 lantai yang ambruk, ya, yang akibat likuifaksi. Ya. Ini ada yang lebih parah lagi. Jadi sumur-sumur yang jalan-jalan itu ujung-ujung amblas aja, membentuk lubang besar. Jadi seolah-olah sumur besar gitu. Nah, tapi kemudian muncul pasir putih bersih sekali.
itu sebagai proses likuifaksi. Jadi likuifaksi itu karena material pasir lanau gitu yang mengandung air, umumnya di daerah dekat pantai, itu terguncang, terkocok, kemudian pada suatu waktu dia keluar menghasilkan endapan likuifaksi tersebut. Lanjut. Nah, ini sama gempa Flores tahun 92. Nah, pada saat kami ke NTT dari Mataram itu bergabung dengan Pak Tulus waktu itu. Pak Tulus sebagai ahli gunung api yang bertugas sebetulnya bukan masalah gempanya tapi ke gunung apinya. Nah, pada saat itu kami satu pesawat. Ternyata dari pesawat itu dibawa katanya gempa. Ceritanya wah di foto film itu sangat parah. Waktu kami mau mendarat di pesawat kok nggak kelihatan. Semua atap utuh. Ternyata pada saat kami turun landing, ternyata memang utuh atapnya, tapi dindingnya sudah tidak ada. Seperti pada gambar sebelah kanan atas ini atapnya lengkap, tetapi dindingnya sudah nggak ada. Sehingga korban waktu itu hampir mendekati 2.500 korban. Terutama tsunami ya. Jalan-jalan retak, kemudian ini yang di bawah ini mobil pemadam kebakaran di airport. Jadi itu hancur sama sekali. Kalau terjadi kebakaran sudah nggak ada lagi itu. Kemudian di sini di sebelah kanan bawah itu bangunan hotel-hotel besar di sini itu hancur juga. Ya, jadi memang parah betul gempa yang diakibatkan oleh tahun 92 ya di Flores itu akibat backup. Jadi patahan yang kemarin juga menimbulkan gempa di Lombok, di Bali. Jadi memang penyebabnya yang di utara itu. Dan yang ini menarik lagi. Ini yang paling kanan kiri itu saya ada yang berdiri itu ada ponton yang ratusan ton itu. Sebelah kiri itu ponton itu isi semen, itu diendapkan di dasar laut. Pada saat terjadi tsunami, itu terangkat ke darat. Bayangkan. Itu mobil-mobil perahu itu tampak terangkat. Itu tadinya ada di dermaga, ada yang di laut, itu semua terangkat. Tapi kalau yang di tengah laut, relatif aman. Nah, kami pada saat di lapangan, kami bergabung dengan tim dari direktorat dari geologi ya, tentunya selalu induk kami direktur vulkanologi, kemudian dari P3G dulu itu dengan membawa alat seismograf biasanya 3 minimal. Jadi ingin mengetahui perkembangan dari gempa yang terjadi akibat gempa Flores tersebut. Ini sama dengan yang tadi. Lanjut. Nah ini jadi waktu itu kami memonitor menggunakan helikopter itu ke berbagai lokasi bencana itu numpang. Jadi Bulog waktu itu mensuplai ke daerah-daerah terisolir itu mengirim beras. Jadi kami ikut. Dan diberi tempat di depan. Jadi karena supaya bisa motret. Nah, pada saat pengamatan di lapangan yang seperti tadi ada longsor, gejala longsor, kemudian longsorannya itu mengisi sungai, itu sangat memungkinkan kalau terjadi hujan, maka akan itu terjadi banjir. Dan itu terbukti. Mungkin bisa di-set, ya ini juga bisa, filmnya mungkin dilewat sedikit. Nah, umumnya lereng-lereng ini bukan akibat penebangan pohon, tetapi lerengnya ini sangat terjal dan tidak ada, disusun oleh batu sehingga tanaman itu tidak bisa menancap dengan kuat, sehingga pada saat hujan lebat dia longsor membendung lembah sungai yang ada di bawahnya, sehingga pada saat hujan lebat itu jebol bendungan alam itu sehingga menyebabkan banjir bandang. Itu yang terjadi mungkin bisa di ujungnya lihat kerusakan. Nah ini nih, kerusakan yang biasa terjadi kalau terjadi banjir bandang ya, hujan di hulu, kemudian bukan karena hanya disebabkan oleh penebangan liar, tetapi karena memang kondisi batuannya, lerengnya terjal
dan batu sehingga tanaman tidak bisa menancap dengan kuat di lereng itu. Sehingga pada saat hujan, berbentuk bentukan alam, terjadi banjir bandang. Lanjut mungkin Pak Deddy. Nah ini coba diklik biar saya ini. Jadi waktu itu dengan wartawan Kompas, saya coba memberikan informasi ke beliau. Jadi sorenya kami keliling menggunakan mobil Pemda, halo-halo, kemudian ke radio pemerintah daerah memberikan bahwa begini hati-hati, nah seperti ini. Heriadi menambahkan bahwa gempa susulan cenderung makin kecil dan jarang. Kemudian tidak mungkin lagi terjadi gempa sebesar 12 Desember lalu karena energi gempanya sebagian besar sudah terlepas. Kalaupun terjadi gempa sebesar 2 minggu lalu, pasti gempa baru yang letaknya misalnya berbeda, kata Heriadi. Tidak berani meramalkan gempa susulan. Nah, kemudian terbukti. Nah, ini terbukti. Dugaan tersebut terbukti. Minggu malam setelah hujan lebat turun di Kota Ende, sejak sore banjir yang membawa lumpur melanda penduduk di Desa Lokobago sekitar 9 meter dan seterusnya. Lanjut. Jadi ini menurut saya jadi gempa yang terjadi 2 Desember ini telah melongsorkan banyak bukit. Nanti kemungkinan akan terjadi banjir. Timbunan longsor itu bisa terbawa air sungai, menunjukkan banjir bandang dan seterusnya. Dan ini yang terbukti. Jadi apa yang saya sampaikan, karena itu kan berita, saya cerita hari ini, besok langsung masuk ke koran, ya, ke surat kabar Kompas. Nah ini gempa tahun 2004, jadi kami selalu terjadi gempa, letusan gunung api, itu biar jam 2 malam, 12 malam, jam berapapun saya selalu menghubungi pimpinan Direktorat Vulkanologi, ya. Nah, terutama adalah Pak Surono waktu itu. Pak Surono yang paling sering diganggu oleh saya. Pak Surono itu jam 2 malam saya belum, Mas, ini ada gempa Lombok nih 2004. Oh ya, nanti saya datang besok. Coba. Dia waktu itu pokoknya datang. Saya dapat informasi dari temannya, itu Pak Surono tuh berangkat ngurus biaya jalan, dia jalan-jalan aja, nah seperti itu tuh. Nah itu terjadi berapa kali, coba lanjut nanti. Jadi ini gempa 2004, kemudian ini gempa tahun 2003 sebelumnya, itu pun sama. Itu tengah malam saya telepon, Mas ini di HUU gempa nih, begini. Oke, gue datang dengan Profesor Salman, gitu. Dengan Pak Salman beliau berdua ketemu bupati ke lapangan, lanjut mungkin ada gambar-gambarnya di sini. Nah ini yang paling kanan ini Pak Surono, Pak Salman, Bupati Dompu, ya pada saat gempa di ini. Ini hanya dikasih tahu sehari sebelumnya. Entah gimana caranya dia berangkat aja. Saya baru dikasih tahu Pak Salman, ini berangkat ini pakai CVD cuma 1 katanya. Pokoknya berangkat itu tugas dulu katanya. Nah, jadi pada saat itu juga berkunjung Menko Keseranya Pak Yusuf Kalla, bertemu dengan Gubernur, dan Pak Sarwono biasa menjelaskan tentang gempa, terjadi kejadian gempa pada wartawan ini, dari wartawan berita elektronik maupun cetak, ya di sana dampak ada wartawan Kompas di belakangnya tuh. Jadi itu yang kami lakukan. Nah, yang menarik, kami pada saat gempa Aceh, ya tsunami Aceh, itu kami dengan rekan-rekan di Dinas Pertambangan itu membuat peta landaan tsunami. Jadi ini contohnya kerentanan landaan tsunami. Ini kami buat pada saat gempa Aceh diawalinya. Jadi waktu itu IAGI-nya juga mengadakan seminar nasional tentang 1 tahun memperingati gempa tsunami. Waktu itu ada Profesor Ajat, Pak Andang Batiar, Pak Dhani Hilman, dari BMKG, dan banyak. Jadi 2 kali waktu itu seminar nasional. Yang pertama tentang potensi migas, yang kedua tentang tsunami, gempa dan tsunami. Lanjut. Nah ini yang dibuat oleh Profesor Ajat Sudrajat waktu itu dalam salah satu artikelnya. Beliau menampilkan bagaimana menata ruang dan building code untuk daerah yang
rawan terhadap bencana tsunami. Jadi sebetulnya sudah dari dulu sudah ada tim, cuman realisasinya yang sulit. Walaupun sudah aturannya ada, tetapi ya pelaksanaan yang sulit. Ini sebagai bahan pertimbangan untuk kita bahan diskusi. Lanjut. Nah, ini model bentukan gunung api. Kita tentunya berada pada yang paling kanan tuh, subduction zone, yaitu adalah continental volcanic arc. Lanjut. Nah, ini proses letusan gunung api kira-kira seperti ini, bahaya material yang bahaya terhadap keselamatan jiwa ini, yaitu terutama pyroclastic flow. Ini adalah Gunung Rinjani, dilihat dari pesawat, di depannya ada gili Trawangan, gili Meno, gili air, Pantai Sire. Jadi ini kebetulan bagus sekali. Saya sempat motret dengan latar belakang puncak Gunung Rinjani. Lanjut. Nah, ini Rinjani. Jadi pada saat letusan tahun 94, kami bersama tim Direktorat Vulkanologi naik ke puncak untuk memonitor kejadian letusan ini. Jadi sebulan setelah letusan baru kami bisa naik ke Gunung Baru. Jadi 1 bulan setelah letusan baru kami coba nyebrang ke Gunung Baru, dan bomnya yang paling bawah itu 12 meter. Ini bom yang dilemparkan dari Gunung Baru pada letusan 1994. Jadi sungguh dahsyat bomnya seperti itu. Lanjut. Nah, ini Tambora, ya, lanjut. Nah, Tambora kami hanya meneliti mengenai aktivitas gunung baru yang ada di dalamnya, yaitu Gunung Api Etoi. Kami coba amati, kemudian karena pernah terjadi peningkatan kegiatan sampai masyarakat resah, sehingga kami setelah melapor ke Direktorat Vulkanologi, kami didampingi oleh Ketua Pos untuk melakukan sosialisasi di bawah nih. Di bawah kiri itu kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang resah bahwa itu kalau gunung api yang sudah membentuk kaldera, kalau terjadi letusan dan sebagainya itu hanya terbatas di dalam kaldera atau di lembah sungai yang hulunya di kaldera. Jadi tidak akan terjadi letusan besar sampai menimpa bangunan di sana, nggak ada, saya bilang. Jadi Rinjani, Batur, Tambora itu tidak akan dalam waktu dekat tidak akan menimbulkan bencana bagi masyarakat yang ada di luar kaldera, kecuali gunung api yang ada di bawah laut. Itu bisa bahayanya adalah tsunami, contohnya Krakatau. Nah, ini Sangyang api. Jadi pada saat letusan juga kami coba tahun 97, lanjut. Nah, ini. Jadi tahun 87 itu ada jadi gunung api, bayi gunung api termuda di dunia itu adalah Ranakah. Gunung Ranakah ini di Ruteng. Ini tadinya tidak ada tanda-tanda ada gunung api aktif. Ini sama dengan kayak Sinabung. Sinabung tidak ada tanda-tanda. Ini gunung api tipe B misalnya, atau tipe C ya. Ujung-ujung muncul kubah lapa setinggi ini. Dan kecepatannya hampir sama dengan kecepatan yang terjadi di Parikutin, Gunung Parikutin di Meksiko. Yang gunung api yang muncul di kebun jagung, kemudian dalam kurun waktu sekian hari bisa bisa mencapai 100 meter apa 300 meter, saya lupa ya. Nah, ini kejadian sama dengan di Gunung Anarnaka. Jadi setelah itu mungkin saya lihat, nah kami coba naik dengan Ketua Pos dari ND waktu itu, Pak Peter, mendampingi kami mengukur suhu dari kubah itu. Di sana ternyata suhunya memang masih cukup tinggi ya. Nah, yang di bawah ini adalah Gunung Batur. Jadi pada saat kami melakukan pemantauan Gunung Batur waktu itu sedang aktif, dan biasanya letusannya tuh hanya sampai 250 meter dari pusat erupsi. Waktu itu letusannya sampai 400. Sehingga ini adalah bom-bom yang di tengah itu, bom-bom yang
ukurannya bisa sampai sebesar ransar lebih ya, jatuh di kiri kanan kita yang 7 orang, hanya 1 orang yang tertimpa. Itu waktu jatuh, karena selangnya 5 menit, kita bungkus rokok, kita masukkan ke dalam batu yang menyala itu, muncul api. Jadi yang sebelah kanan ini Gunung Batur, jadi kami juga melakukan pemantauan terhadap Gunung Batur ini. Kemudian ini selalu pada saat kegiatan aktivitas, selalu kami diberitahu, Kanwil, untuk melakukan sama-sama dengan dari Direktur Vulkanologi pemantauan terhadap aktivitas gunung api. Ini di Flores, ini tempat lokasi yang cukup banyak belerangnya ya. Ini dari Odonora masih nyebrang lagi, ya. Ini paling ujung nih di Flores, gunung apinya lewat Tolo. Kalau ini Iliboleng, jadi beda. Yang di atas Iliboleng, jadi kami naik juga bersama tim ini. Kemudian ini adalah Gunung Ili lewat Tolo, di sana banyak sekali keragaman geologinya. Selain belerang, di sini ada bualan-bualan mud volcano. Dan yang di bawah ini menarik sekali ini, Gunung Inerie. Kalau kita ke Bejawa ini ada gunung yang sangat lancip, sama dengan Ebu Lobo. Jadi kami naik ini subuh ya, bisa mencapai puncak ya sekitar 4 jam lah untuk mencapai lokasi ini. Jadi selalu kami mencoba mengamati, karena Kanwil itu waktu itu membawahi 21 gunung api aktif. Jadi Bali ada 2, kemudian di NTB ada 3, dan di Flores itu kurang lebih ada 16. Jadi cukup banyak yang harus ditangani oleh Kanwil waktu itu. Lanjut. Nah ini masih sama. Jadi sempat pada tahun 2000-an lah, 2001 nggak salah. Itu terjadi letusan besar ya, membentuk kubah. Jadi waktu itu 97 itu terjadi pembentukan kawah. Tetapi terjadi letusan lagi membentuk kubah. Nah ini Sangyang ini membuat bentuk kubah. Jadi kami waktu itu nyebrang ke pulau ini, mengamati awan panas yang terbentuk pada saat terjadinya letusan. Jadi kebetulan arahnya itu ke arah timur, sedangkan kami dari arah selatan ke utara nyebrang untuk ini. Ini Gunung Sangyang api. Jadi kenapa kami nggak datang ke sana? Ngapain? Kan ada Direktorat Vulkanologi, ada pos. Karena kami diberitahu. Dari Vulkanologi memberitahu, dari Pemda memberitahu, terjadi begini-begini. Akhirnya kami ditugasi untuk ke sana. Dan kebetulan saya selalu kalau sudah ke bencana alam, gunung api atau gempa bumi, longsor, selalu saya bersama teman saya yang rutin mengunjungi daerah bencana tersebut. Nah ini juga penting kita memperoleh informasi dari LAPAN ini dulu. Jadi letusan tahun 944 itu kita dapat dari LAPAN diberi peta ini. Jadi 94 ini kelihatan abunya jatuh ke arah tenggara, dan ini terbukti pada saat berapa bulan kemudian musim hujan, abu ini telah membendung lembah-lembah sungai, ya. Karena bendungan itu hanya kumpulan dari piroklastik, lapili, dan abu, itu tidak punya kekuatan. Karena pada saat hujan besar di hulu, maka terjadi banjir bandang. Dan korban waktu itu sekitar 31 orang meninggal. Akibat letusannya udah 6 bulan sebelumnya. Sudah nggak ada lagi letusan-letusan. Tetapi abunya itu berkumpul di lereng, di tenggara. Nah, pada saat itu banjir bandang menimbulkan. Lanjut. Oh, ini kembali lagi, lanjut. Nah, ini yang tadi, maaf sedikit dibalik. Sebelumnya. Nah, ini yang merah di bawah ini fotonya Pak Igan ini, pada saat letusan tahun 85, nggak salah. Ini, 85. Ini saya, kemudian yang atas, kemudian yang kanan ini, kawan panas di Sungai Usu nih. Jadi waktu itu nyebrang dari Sangyang Darat ke Sangyang Pulau untuk memantau ini kegiatan letusan ini. Dan ini kawah pertama ya, sebelum ada kubah.
Jadi pada saat itu terjadi letusan cukup besar, membentuk kawah diameternya sekitar ya 100-an lah, 100 kurang, 100 meter, waktu 80 meter lah waktu itu kawah. Yang kemudian pada tahap berikutnya terjadi kubah baru di Sangiang ini. Ya, lanjut. Tadi saya sudah bicara tentang gempa bumi dan tsunami, kemudian letusan gunung api. Saya sekarang coba pengalaman saya dalam menghadapi longsor atau gerakan tanah dan banjir di berbagai daerah pada saat berdinas di NTB dulu. Jadi gerakan tanah adalah satu produk dari proses gangguan keseimbangan lereng yang menyebabkan bergeraknya massa tanah kebatuan ke tempat daerah yang lebih rendah. Ini kira-kira gambar. Nah, ini adalah tipe gerakan tanah, tipe aliran tanah dan datan yang sering terjadi. Tapi umumnya tidak seluruhnya bisa ditemukan bagian-bagian ini. Nah, yang ideal saya temukan ini semua dari mulai manatunya, manah mahkotanya, dan sebagainya tuh ini terjadi di Bima. Pertama di Bima, ya, kemudian ada juga di Cerorong, ya, di Lombok Tengah. Nah, ini pada saat kami melakukan pemantauan menggunakan helikopter, jadi kadang-kadang banjir bandang, longsor itu bukan disebabkan pendambangan aja, tapi lebih banyak karena unsur longsoran ini karena memang medannya yang terjal, tanaman tidak bisa menancap tegak. Nah, ini longsor. Nah, kalau kejadian seperti ini, itu tidak bisa kita memberikan informasi lewat surat, tidak. Harus turun langsung. Ini pada saat kejadian ini, itu langsung besok paginya banjir, besok paginya harus datang. Nah, ini bersama Bupati, ya, Wakil Bupati, Sekda, semua kumpul masyarakat. Ini bahwa jangan khawatir. Masyarakat ada di bantaran sungai itu, kalaupun banjir hanya di sekitar ini. Jadi, bagaimana menenangkan masyarakat langsung di lapangan. Itu. Nah, ini juga longsor yang di Lombok Barat, di Kerujuk. Ini batu ini sebagian menimpa rumah sampai masuk di ruangan keluarganya. Jadi waktu itu korban hanya tidak banyak sih, hanya 2 orang mungkin. Jadi lereng yang terjal ini bukan karena ya sebagian ada yang perubahan fungsi lahan, yang tadinya hutan kemudian jadi kebun, sehingga akibatnya ya terjadi tanah gembur. Kemudian pada saat terjadi hujan, run off-nya cukup banyak, dan akhirnya terjadi longsor. Nah, ini yang di bawah ini batunya di tengah rumah nih, ada di dalam rumah. Jadi waktu itu korbannya tertimpa. Nah, ini beberapa bagian dari lokasi longsor. Nah, ini kami coba mengukur berapa dinding longsornya, berapa volume dari longsoran ini. Kemudian dilihat di bagian hulunya ternyata ada retakan, sehingga penanggulangannya berdasarkan pelajaran yang saya dapat dari teman-teman di geologi itu harus ditutup dengan lempung katanya. Nah, ini juga daerah Pusuk. Ini jalan utama yang menghubungkan Sembalun dengan ibu kota Lombok Timur, satu-satunya ini. Nah, yang menarik ini, di tengah kota itu terjadi amblesan longsor, wah ribut semua. Dan masyarakat, coba nih di bawah nih, yang ada kursor di bawah ini, ada orang ngambil air. Air ini dianggap air keramat. Ini berjibum, ini terus ya saya biarin aja. Kemudian saya kumpulkan masyarakatnya, kepala desa, jelaskan bahwa ini amblesan ini terjadi akibat adanya aliran air tanah aliran bawah tanah, sehingga membuat growong bagian bawah ternyata ambles. Nah, ini sebetulnya satu rumah nih, ambles ini, ya ambles. Nah, ini untuk memberikan penjelasan ke mereka, makanya kami turun tim melakukan penelitian geolistrik di mana kira-kira aliran air tanahnya,
kemudian mana-mana saja yang sudah terjadi gerowong. Nah, dari situ kita petakan, kemudian dicari solusinya. Sehingga masyarakat untuk sementara sebelum melakukan itu harus ada penanggulangannya dulu. Ya, ini contohnya. Nah, ini Cororong. Ini program perbaikan Cororong ini mungkin ada sekitar 20 tahun ini. Tidak selesai-selesai. Jadi di atas ini ada masjid, ada sekolah. Ini akhirnya pindah. Karena sudah berkali-kali ini diberi rekomendasi agar dibuat terasering di sini. Ya, dengan air tetap mengalir. Jadi di bawahnya harus tetap mengalir supaya tidak ada proses erosi makan ke hulu. Ini menimbulkan pendangkalan. Di sini ada bendungan. Bendungan ini menjadi dangkal akibat longsoran ini. Nah, ini material runtuhan. Lanjut. Nah, ini. Jadi dari Cororong ini kami coba penampangnya, kita buat penampangnya. Ini dalam waktu beberapa tahun itu 30 meter, 35 meter, bayangkan. Kemudian yang ini 4 meter berikutnya 30 meter. Bayangkan mendatar 30 meter. Itu akhirnya sampai ke pinggir jalan. Tadinya cukup jauh, tetapi karena tidak ada treatment, tidak ada penanggulangan agar ini dibuat semacam terasering dengan memberi lubang air tetap mengalir, tapi karena dananya besar, ini orang pusat sudah berkali-kali datang ke sini, tapi tidak terlaksana juga. Jadi ini sudah pindah nih sekolah, jalan, masjid dan sebagainya. Nah, ini sketsa rencana pembuatan sehari-hari kami sudah buat kira-kira seperti ini. Ini kami koordinasi dengan dari PU dulu ya, PU Kim Praswil. Lanjut. Nah, ini yang dibuat oleh Geologi Bandung mengenai ya bagaimana menghadapi bahaya longsor. Lanjut. Jadi ini sangat berguna ini. Nah, ini banjir yang kami ambil juga dari menggunakan helikopter. Jadi alhamdulillah waktu kami di NTB ini tiap ada bencana kita tinggal telepon aja ke PT Newmont. Kebetulan saya waktu itu juga sebagai inspektur tambang, jadi ini. Nah, untuk mengetahui rekonstruksi bagaimana pusat gempa, gimana ini ada program namanya SLAPA. Nah, ini buat teman-teman yang ingin memperoleh program ini, mungkin nanti bisa menghubungi Pak Denny. Bagaimana program ini? Sebetulnya kalau ada waktu, saya bisa praktek sedikit Pak Denny. Nah, termasuk ini. Ini diperoleh pada saat terjadi endapan Aceh. Kemudian beberapa bulan kemudian kami dikasih programnya dari Pak Gegar. Kebetulan Pak Gegar ini dari temannya Pak Adani Hilman ini dari NTB ya, beliau ini. Sehingga waktu itu cukup dekat, dengan kakaknya juga dekat, sehingga kami dikasih program ini, SLAPA namanya. Kemudian yang ini kami peroleh yang kiri mengenai tsunami, yang kanan mengenai gunung api dan gempa bumi. Ini kalau bisa dipraktekkan bagus nih. Software-nya namanya apa Pak, software-nya? Volcano, nanti harus dikirim ya. Kalau dari sini bisa nggak dari sini? Di chat mungkin Pak ya, nanti sambil jalan Pak. Ya, kalau nanti bisa, saya program yang gunung apinya aja. Kalau ini agak panjang ya. Ini bagaimana kita menempatkan pusat gempa, kemiringan berapa, tenaganya berapa, capaiannya sampai berapa, sampai ke darat berapa detik, menit, itu ada. Yang ini. Yang kanan ini menunjukkan bagaimana kita berada pada daerah yang rawan terhadap gempa bumi dan letusan gunung api. Kalau ada waktu saya ingin memutar yang ini nih, yang ini ya, gempa bumi dan letusan gunung api mungkin. Baik, Pak. Ini pada saat pertemuan ahli gunung api sedunia. Itu ada kurang lebih berapa puluh negara ya. Itu Israel juga datang tuh. Pak, izin selesaikan dulu Pak ini presentasinya Pak. Nah, kalau ada waktu nanti kita masuk sini. Lanjut. Saya kira habis. Ini monitoring menggunakan heli. Jadi waktu di NTB kebetulan beberapa kejadian sampai waktu survei aja dengan Pak Indio, Pak Igan itu
kita menggunakan helikopter. Jadi memang dulu sarananya ya alhamdulillah teman-teman IAG yang ada di PT Newmont itu kerjasamanya bagus sekali. Ya, lanjut. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada waktu saya ingin coba putar itu berapa film yang program tentang letusan dan gempa bumi yang sebagian teman-teman sudah saya berikan di teman-teman di museum itu sudah ada lengkap tuh, baik selapa maupun vulkanologi. Ya. Baik, terima kasih Pak Haryadi, pemaparannya luar biasa. Saya ucapkan terima kasih atas nama teman-teman semuanya. Baik Pak Haryadi, jadi kalau tadi kita bicara tentang kebencanaan geologi atau geological hazard di Indonesia juga cukup berat ya, karena kalau kita lari ke gunung apinya meletus, diam di tengah-tengah kena gempa, kalau lari ke pantai kena tsunami Pak. Jadi harus bagaimana ya? Baik Pak, ini ada pertanyaan Pak dari Pak Sasongko nih Pak, di kolom chat. Jadi buat Bapak Ibu semuanya yang ingin melayangkan pertanyaan, boleh Pak langsung dituliskan di chat. Pertanyaannya begini Pak, dari Pak Sasongko. Paling rajin Pak Sasongko, ada terus. Baik, izin saya bacakan Pak Sasongko ya. Ini pada bulan Oktober Pak tahun 2019 kemarin, Ambon dan Seram dilanda gempa dengan periodik pengulangan sangat banyak. Nah, salah satunya itu hasil gempa itu adanya lubang-lubang yang searah garis lurus dan mengeluarkan material berupa lumpur, pasir, dan koral. Jadi kita bisa menganggap bahwa itu adalah sun boil atau mud boil ya. Tapi lubang-lubang ini searah terlihat dari satu lubang ke lubang lainnya ada jalur retakan. Apakah model seperti ini juga termasuk likuifaksi, Pak? Likuifaksi ya? Ada kemungkinan likuifaksi, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Denny, Pak Sasongko. Aduh, ini pertanyaan sebetulnya ada ahlinya. Saya hanya dari pengalaman, bukan secara teoritis. Tetapi kalau seperti yang terakhir ya, bukan di Palu, di Lombok aja terjadi itu kejadian lubang-lubang pasir, kemudian kerikil. Jadi intinya itu kalau likuifikasi kan terjadi akibat karena endapan yang loss ya, endapan yang masih lepas ya, sehingga di sana ada kandungan air, dikocok, kemudian setelah mencapai ini tekanan tertentu dia keluar. Nah, mengenai posisi dari lubang-lubang tadi keluar koral, pasir dan sebagainya itu bisa di bagian zona lemah yang berupa garis lurus. Itu kemungkinan zona lemah karena kemunculan seperti kemunculan magma, lava dan sebagainya itu kan munculnya karena ada zona lemah. Nah, kemungkinan itu di situ ada weak zone berupa rekahan mungkin ya, atau liniasi petahan dan seperti sama itu. Saya kira seperti itu. Mungkin kalau lebih detailnya nanti sama ahli teman kita nih Pak Hartoyo tuh di vulkanologi harusnya ikut itu nih. Jadi beliau bisa menjelaskan bagaimana prosesnya. Tapi dari hasil kami mengamati gempa waktu itu dia Adonara juga seperti itu. Jadi masyarakat itu semua di bukit-bukit. Cuman bawa tikar sama kasur. Tidak mau dia ke bawah lagi. Nah, itu kan bagaimana peran kita untuk menyadarkan, memberikan pengetahuan seperti itu. Itu pernah kami lakukan dengan Pak Irwan Bahar, dengan Pak Ajat Sudrajat, kami bertiga di Alor. Kalau nggak ada Pak Ajat waktu itu, masyarakat itu tidak mau masuk. Kecuali yang roboh ya. Jadi Pak Ajat dengan Pak Irwan Bahar dengan saya bertiga itu waktu itu ke Alor, ada gempa Alor, namanya buka di website ada gempa Alor. Itu masyarakat semua tinggal di luar, tidur di luar, itu sudah beberapa hari. Setelah beliau datang, jelaskan, secara dengan beliau kan ahlinya, menjelaskan dalam bahasa yang betul-betul sangat familiar oleh masyarakat, sehingga mereka mau kembali, kecuali bagian-bagian rumah yang sudah fatal, dia tidak lakukan. Jadi, harus ada kemampuan kita, teman-teman geologis terutama, dalam menyampaikan kejadian ini seperti ini harus apa, tapi dengan bahasa populer, jangan terlalu ilmiah. Oh ini terkait karena tekanan, stres dan sebagainya, nggak usah. Tapi bagaimana mereka bisa paham dengan bahasa yang sederhana. Nah contohnya seperti ini,
lumpur yang ada di Ambon itu sudah jelas itu karena gempa, kemudian karena jelas likuifaksi. Likuifaksi itu ya biasanya disertai dengan semburan pasir koral atau karena batuannya memang masih loss. Ya. Kalau batuan padat kan dia tidak kalau keadaan sedimen kayak gitu karena berlipat kali ya. Jadi akibat gempa misalnya satu bisa 2 kali getarannya bisa berlipat. Berbeda dengan batuan yang keras kompak. Ya, baik, terima kasih Pak Her. Maaf kalau kurang nanti ada teman-teman kami di Badan Geologi nih. Baik Pak Sasongko, izin dituliskan Pak untuk yang catatan Pak. Mudah-mudahan nanti akan dilempar ke para ahli Pak di PMG. Ya, siap. Oke, baik Pak. Ada pertanyaan kedua Pak, ini dari Ziada Tunisa Ilmi. Ini mengenai prediksi Pak, prediksi atau cara penanganan mitigasi ya, karena tools yang ada di sini selain menggunakan seismograf, apakah ada tools lain Pak untuk memprediksi atau untuk tools untuk mitigasi Pak? Itu satu. Kemudian yang keduanya itu mengenai ini Pak, mengenai yang di Sesar di Palu itu Pak, di Sulawesi Tenggara Pak, 2018 Wilam. Apakah itu sudah ada prediksi Pak, ataukah sudah ada upaya? Gimana Pak? Ada upaya pemetaan Pak sebelumnya kemudian untuk mencegah. Yang di mana Pak? Maaf. Gempa yang di mana? Ada pertanyaan Pak mengenai mitigasi bencana. Ya. Di sini ada diantaranya toolsnya digunakan adalah seismograf untuk membaca aktivitas gempa, ya, gunung api dan sebagainya. Apakah ada tools yang lain Pak digunakan untuk kegiatan mitigasi? Kemudian yang keduanya itu apakah sudah ada informasi mengenai mitigasi pada gempa di Palu kemarin Pak? Ya. Silakan Pak. Ini prediksi mitigasi mengenai gempa kemudian likuifaksi atau bukan likuifaksi istilahnya ya, yang pergerakan tanah itu sudah dibuat tahun 2012 oleh Badan Geologi, dalam hal ini Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan ya. Itu sudah dibuat 2012 kalau nggak salah. Petanya sangat jelas sekali. Daerah di sini daerah potensial untuk likuifaksi. Jadi sekarang mungkin kita dari terutama organisasi profesi, saatnya kita memberikan informasi ke pemerintah daerah, masyarakat dengan bahasa yang populer. Jadi data-data yang ada di kita, baik kalau di daerah mungkin di dinas, dulu Kanwil, Badan Geologi, itu agar disampaikan langsung. Biasanya hanya sosialisasi di tingkat provinsi, tingkat kabupaten yang hadir, hanya wakil-wakil yang kadang-kadang tidak kompeten. Seharusnya wakil yang hadir dalam sosialisasi itu menyampaikan kepada masyarakatnya atau kepada pimpinannya untuk ditindaklanjuti. Ini tidak. Nah, bagaimana agar ini Pak Denny, jadi informasi seperti di Palu ini sudah ada datanya. Sudah ada, coba bayangkan. Laporannya sudah lengkap. Ya. Itu dibuat. Jadi bahkan bukan hanya Badan Geologi, Profesor Kartili almarhum sudah menyebutkan hal itu. Contohnya untuk Palu ya, saya cerita Palu. Jadi banyak hal yang sebetulnya informasi penting ini bisa tersampaikan kepada komunitas, masyarakat, Pemda, kepada inilah pemangku kepentingan itu paham. Nah, caranya bagaimana? Sebetulnya ini yang paham ini Pak Parpar ini. Tapi karena dia pindah-pindah terus ini. Maaf Pak Parpar. Jadi Pak Parpar ke depan itu harus dikemas ya. Dikemas informasi geologi yang dimiliki oleh berbagai instansi perguruan tinggi itu agar bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat, pemerintah daerah. Walaupun pemerintah daerah belum tentu paham karena beda disiplinnya, beda kepentingannya beda, sehingga nih Pak Oman nanti akan menambahkan itu. Jadi bagaimana mengemas informasi geologi itu disampaikan dalam bahasa populer. Ya. Tetapi substansinya tidak boleh hilang. Tetapi penyampaiannya ya sampai gitu. Kira-kira gitu Pak Denny. Baik, tadi karena sudah menyebutkan nama Pak Oman, kira-kira Pak informasi yang ada di Badan Geologi kemudian dipopulerkan bagaimana Pak? Medianya apa itu Pak? Apakah udah ada upaya-upaya seperti itu Pak?
Silahkan Pak Oman. Masih terbatas nih. Gimana Pak Oman? Terima Suaranya nih. menarik ya pengalaman Pak Heriadi selama di pertama waktu dikerja di sana ya di dinas di NTB ya. Ya, di Kanwil dulu, di Kanwil. Kanwil wilayahnya Bali, NTB, NTT, Timur 4 provinsi. Kalau dinas cuma 1 provinsi. Yang saya Halo? Pak Oman, videonya dimatikan aja Pak, biar suara aja yang keluar. Kalau itu terbatas di koneksi Pak biasanya. Oke. udah ya? Udah. Dimatikan aja Pak videonya, Pak Oman. Apanya Ya. videonya? Videonya matikan, stop video. Ada. Biar suaranya saja. Oh iya ya, oke. Iya. Nah, silakan Pak Oman. Nah, Ya, jadi pesannya yang pertama-tama bahwa para geolog itu harus terjun manakala ada peristiwa gempa ya, bencana ya, atau bahaya gunung api ataupun yang lainnya. Terutama untuk yang mereka diberi tugas itu sangat baik sekali Pak Heriadi ya. Tentang sosialisasi memang dulu kami sudah mencoba cara apa dengan bahasa populer, tapi mungkin itu belum cukup ya, perlu dilanjutkan terus-menerus. Dan terlebih sekarang di era PSBB pandemi COVID ini, mungkin kita perlu bikin video-video singkat atau klip-klip yang singkat menggunakan IT yang diupload di YouTube begitu atau di medsos, di media internet yang berisikan petunjuk ataupun SOP ataupun informasi tentang ancaman bahaya geological hazard ya. Di mana ini nantinya mungkin zaman sekarang kan saya kira sudah tidak asing lagi lah penggunaan internet segala macam, sehingga masyarakat akan lebih mudah mengakses itu semua dan belajar dari rumah gitu bagaimana memitigasi bencana ini. Itu saja barangkali. Jadi apa yang kami lakukan dulu itu sedikit sekali, masih perlu ditingkatkan, dan di masa pandemik sekarang mungkin penggunaan IT akan lebih mengemuka. Demikian Pak Heriadi, Pak Denny, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Oman. Pak Denny, sedikit itu. Jadi usaha mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini misalnya baik dari Badan Geologi maupun dari Bude Kerita tuh BMKG ya. Sebetulnya sudah ada, misalnya vulkanologi untuk melakukan pemantauan gunung api, ya itu ada visual, jadi melihat asapnya dan sebagainya. Ada seismik menggunakan seismograf, ada juga dengan menggunakan peralatan lagi, baik prospek ya untuk melihat kandungan CO2-nya, kemudian melihat pertumbuhan atau penurunan dari puncak gunung apinya dengan beberapa alat yang sangat presisi ya. Jadi sudah dilakukan. Cuman ada 2 bencana yang sampai saat ini belum bisa dipastikan kapan terjadinya, letusan gunung api dan gempa bumi. Jadi kalau yang lain-lainnya kadang-kadang longsor juga ya, masih belum bisa karena perlu suatu peralatan tenaga yang memang harus standby 24 jam. Ya. Tapi dengan adanya program yang dibuat oleh Badan Geologi, dalam ini Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, kita bisa mengetahui real time. Gunung api ini apa, gempa bumi ini apa, longsor apa. Cuma memang data yang tersimpan di situ tidak begitu lengkap ya. Tetapi secara umum itu bisa kita tahu secara real time. Ya Pak Denny ya. Ya, ini kan bisa tinggal kita mengunduh, kita bisa tahu informasi itu. Ya, itu Pak. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Parpar, Pak, dari PVMBG, Pak, bisa bantu untuk menjelaskan bahwa ini ada informasi dari pemerintah melalui Badan Geologi, Pak. Yaitu ada Magma Indonesia nih, Pak. Pak Parpar, silahkan, Pak. Sebentar, Pak. Belum nyala, Pak. Dinyalakan dulu, Mike. Oh ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Heriadi, Pak Oman juga sudah menambahkan tadi juga Pak Denny, Pak Ida Badri.
Ya, untuk saya kerja vulkanologi, sedianya saya akan presentasi tentang gunung api nanti setelah tanggal 21. Ya, baik, tapi kita mengawali bahwa ada institusi di Badan Geologi itu adalah mitigasi bencana geologi ya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Oke, fokus saya adalah kepada gunung api. Kita sudah punya program aplikasi yang bisa di-download, aplikasinya di Apple Store adalah Magma Indonesia, di mana di situ ada gunung-gunung. Kita bisa lihat aktivitas hariannya juga dilaporkan setiap 24 jam ya, untuk gunung yang normal. Kemudian ada juga yang kalau gunungnya dalam keadaan siaga itu bisa sampai per 6 jam laporannya. Juga termasuk kepada keselamatan penerbangan akan diberikan di situ. Itu terkait dengan aplikasi. Kemudian tadi saya ingin menyinggung bahwa masalah sosialisasi betul. Bahwa sosialisasi salah satu yang efektif adalah ini juga menjadi himbauan buat institusi kami juga harus membuat produk yang bagus, ilmiah, populer, dan itu dalam bentuk kemasan dan bisa tersebar seluruh Indonesia. Kalau kita melakukan sosialisasi dari kota ke kota, beberapa provinsi, tetapi pendidikan kebencanaan ini, ya karena Indonesia itu 127 gunung api, diberkahi 100 gunung api, harusnya disampaikan sedini mungkin kepada anak-anak. Itu mungkin yang ingin saya genjot ke teman-teman, mohon maaf di vulkanologi, bahwa faktor sosialisasi memegang sangat penting. Betul tadi bahwa juga contohnya nanti mungkin akan lebih lanjut. Saya akan yang tadi sebut kemasan. Nah, memang di Mageti itu karena tata lingkungan, saya akan ambil contoh bagaimana saya melakukan pengemasan informasi untuk keselamatan di mitigasi di dataran tinggi Dieng. Secara singkat nanti mudah-mudahan juga ini adalah undangan. Pokoknya Kang Denny silahkan jadwalkan setelah tanggal 21 saya akan presentasi karena minggu depan saya akan presentasi vulkanologi. Jadi mulai dari informasinya dikemas dari bagaimana kita menginformasikan via Facebook, ya ada leaflet udah lama, kemudian tayangan 1 menit, tadi Pak Oman juga singgung-singgung yang durasi beberapa menit sehingga masyarakat juga tahu. Saya kira itu sekaligus undangan, mudah-mudahan presentasi nanti saya tentang Dieng yang lebih kepada bagaimana mengemas, menata eksotisme suatu wilayah Dieng. Kaitan juga nanti dengan geopark. Saya kira itu. Ya, baik. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny, sebentar Pak Denny. Silakan Pak Oman. Itu tadi contoh yang USGS itu udah saya taruh di chatroom ya. Ya, Pak. Itu yang maksud saya klip-klip kecil, nanti di isinya nanti tentang mitigasi itu bisa dibuat juga ya. Oke, baik Pak, Bapak Ibu semuanya izin saya ini menyampaikan informasi di Pak Oman bahwa di sini juga ada dari Badan Geologinya Amerika. Ya. Pak Oman silahkan Pak Oman bisa jelaskan Pak Oman. Ya ini sebenarnya contoh saja bagaimana informasi singkat tapi interaktif menarik ini bisa dibuat oleh institusi kegeologian ataupun Mageti siapapun nanti vulkanologi atau siapapun yang intinya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Jadi aturan regulasi yang sudah terbit ataupun hasil-hasil riset ini bisa ditindaklanjuti lebih lanjut, disampaikan ke masyarakat dengan cara menarik seperti yang dilakukan USGS ini. Itu aja Pak Denny intinya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Pak. Bagus sekali itu. Ya. Itu Pak Denny tadi ada yang tanya itu apakah dalam melakukan sosialisasi ini sudah melibatkan masyarakat? Nah ini sebetulnya sudah melakukan, tetapi masih terbatas. Nah ini Pak Parpar mungkin diusahakan lah dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi ini sangat penting agar dalam mensosialisasikan informasi tentang kebencanaan ini sebanyak mungkin melibatkan berbagai komponen. Mungkin kalau ada Tagana semacam itulah organisasi-organisasi yang sudah ada di daerah yang dibentuk oleh berbagai lembaga pemerintah, misalnya BMKG atau Perencanaan Geologi itu sudah membuat kelompok-kelompok ya untuk penanganan bencana. Nah itu harusnya dilibatkan. Jadi kalau bisa nanti jangan parsial. Ini Badan Geologi saja, ini BMKG saja, ini. Jadi betul-betul melibatkan berbagai stakeholder sehingga betul-betul itu merupakan suatu informasi yang terpadu gitu Pak. Ya Pak Denny gitu kira-kira Pak. Oke, makasih Pak itu menjawab dari pertanyaan dari Ziada Tunisa ya Ilmi ya.
Baik, Bapak Ibu semuanya masih ada waktu, silahkan karena ini chat sudah selesai, saya boleh membuka open chat langsung atau open mic kepada Bapak Ibu semuanya. Yang bertanya silahkan raise hand yang ada di menggunakan itu fitur reaction atau langsung bisa buka ini Pak, buka videonya. Kalau ini disampaikan langsung ke Pak Haryadi. Atau ada yang menambahkan juga boleh. Baik, Pak Indra Padi, izin Pak Indra Padi. Pak Indra Padi, ini pertanyaan nih Pak. Ini langsung ke bukan di wall-nya, bukan di chat ini, tapi langsung ke ke Ketua chat. Mageti. Ini ada pertanyaan Pak, ini dari gimana? Ada pertanyaan dari Patina Sarani. Ya. Selamat sore Pak, kalau boleh tanya nih, apa sih Mageti itu? Izin Pak menjelaskan. Oh iya. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak ini dari Patina Sarani ya, dari Maluku ya. Ya. Jadi Mageti itu satu organisasi profesi di bawah Ikatan Ahli Geologi. Mageti itu singkatan dari Masyarakat Geologi Tata Lingkungan Indonesia. Nah, jadi Mageti ini terbentuk atas kebersamaan ya para teman-teman untuk melihat kondisi sekarang itu adanya degradasi lingkungan ya, terutama misalnya ada dampak-dampak penggunaan lahan ya, penggunaan sumber daya geologi yang berlebih ya, kemudian ada risiko-risiko untuk pemanfaatan lahan, bagaimana cara menggunakan lahan atau sumber daya itu dengan baik dan benar ya. Jadi sudah banyak kasus-kasus yang terjadi, misalnya adanya intrusi air laut ya, karena penggunaan sumber daya air, kemudian ada juga amblesan tanah atau subsidence ya di perkotaan, kemudian ada juga pencemaran lingkungan seperti di wilayah sungai kepada air tanah sendiri, kemudian ada juga perubahan penggunaan lahan yang menimbulkan banjir misalnya. Nah itu semua ya, kalau selama ini kita banyak bergerak sifatnya mengeksplor ya sumber daya geologi itu seperti pertambangan ya, kemudian contohnya kita lihat ya di daerah-daerah yang sudah mengalami penambangan yang tidak teratur ya, artinya banyak dilakukan terjadi di daerah. Nah itu contoh-contoh yang oleh Mageti itu perlu ditata ulang kembali ya, bagaimana kita bisa saja menggunakan sumber daya geologi itu ya, boleh secara optimal, tapi kita harus menekan dampaknya sekecil mungkin ya. Jadi geologi tata lingkungan itu sendiri baru muncul di Indonesia itu sekitar tahun 1978 dengan terbentuknya Direktorat Geologi Tata Lingkungan di bawah Kementerian Pertambangan ya waktu itu. Nah itu ke arah sini, ke arah terakhir-terakhir ini kegiatan itu ada keterbatasan ya, ada keterbatasan karena perubahan struktur organisasi. Ya, kemudian itulah dari masyarakat kita, masyarakat di luar pemerintahan itu ingin agar lingkungan kita itu kembali dapat ditata dengan lebih baik lagi. Lingkungan yang beraspek geologi, lingkungan fisik ya, beraspek geologi. Itu tujuan dari kita mengadakan ini sosialisasi. Mungkin setiap daerah nanti bisa saling sharing ya, bagaimana mengatasi lingkungan yang telah terjadi
degradasi yang telah terjadi di masing-masing daerah. Nah, jadi itu yang paling penting. Jadi gimana mengelola, kita menata ruang, ya, menata ruang dan mengelola lingkungan secara lebih baik. Begitu. Baik Pak, terima kasih. Pak Indra Badi selaku Ketua Mageti ya, jadi nanti informasi-informasi berkaitan sosialisasi tetap akan disuarakan di kegiatan webinar ini. Baik ya. Pak, ini ada pertanyaan langsung dari Pak Jerry Liling Sugi ini. Silahkan Pak Jerry, mau ditanyakan langsung boleh? Saya coba dibuka dulu. Silahkan Pak Jerry. Iya, baik. Suara saya baik, kedengaran jelas ya? Ya, jelas. Ya. Baik. Ya, menarik sekali sebenarnya diskusi hari ini kalau kita berbicara tentang bencana geologi, Pak Heriadi ya. Ini siap, Pak Jerry. Kelihatan jam terbangnya cukup tinggi nih. Iya, ada beberapa diskusi saya lihat di dalam, ada pertanyaan bagaimana memprediksi apa segala macam. Saya bilang memprediksi mungkin bisa akan terjadi, tetapi memprediksi kapan terjadinya, nah itu yang mungkin kita tidak bisa, orang geologi. Saya yakin tidak akan mampu sampai ke situ, alat apapun tidak akan mampu sampai ke situ kapan terjadinya. Tetapi akan terjadinya kita bisa memprediksi itu akan terjadi. Nah, berbicara bencana geologi, saya kira memang itu sebenarnya siklus kejadian alam saja. Hanya ketika dia memakan korban baru kita menyebut dia bencana geologi, begitu Pak Arya. Iya, tetapi kalau dia tidak makan itu korban, selalu dikaitkan kalau bencana itu dengan manusia. Betul. Dikaitkan dengan manusia. Kalau tidak ada manusia, tidak jadi bencana. Kalau tidak ada orangnya. Itu hanya siklus alam aja, Pak ya. Siklus kejadian alam. Iya. Tidak ada. Nah, cuman bisa dipicu oleh kegiatan aktivitas manusia. Betul. Saya sepakat. Termasuk gerakan tanah, bisa longsor. Dipicu, ya. Iya, saya sepakat, Pak Eryadit. Saya lebih cenderung melihat bahwa sebenarnya Badan Geologi kita itu data-data mereka sudah cukup banyak sih sebenarnya. Bahkan di daerah juga yang rawan bencana, saya yakin sekali bahwa mereka juga punya data-data itu. Tetapi saya lebih cenderung melihat bahwa data-data itu hanya tinggal menjadi data, dokumen, dan dokumentasi saja. Sehingga ketika kejadian itu kembali terjadi, bencana geologi itu kembali terjadi, masyarakat tidak siap. Sehingga terkadang yang terkesannya itu Pak, orang-orang geologi ini kok lambat begitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya data-data itu sudah ada. Cuman sekarang bagaimana konektivitas yang harusnya berjalan antara badan geologi yang ada di pusat kemudian di daerah. Karena di daerah sendiri jujur saya saya di Manokwari kebetulan Pak. Iya. Pernah di kejadian di Wasior waktu itu. Ya. Kita dari geologi sendiri tidak dilibatkan dari dinas. Kita hanya sukarelawan turun, tetapi bukan sebagai sesuatu institusi yang memang wajib untuk turun ke situ sebagai institusi yang memang wajib untuk melakukan investigasi di situ. Tetapi malah BNPB, Badan Penanggulangan Bencana, yang menjadi prioritas. Jadi makanya saya bilang kok kelihatannya kita di nomor 2 kan ketika itu terjadi, tetapi ketika bencana itu terjadi pasti orang geologi yang dicari. Orang geologi yang dicari. Nah, ini sebenarnya di mana letak persoalan ini? Karena itu sudah pernah dipetakan, saya cek di itu katanya itu sudah pernah dipetakan daerah itu bahwa itu memang suatu waktu nanti akan terjadi bencana karena di atas itu zona lemah, istilahnya daerah yang tingkat pelapukan batuannya cukup tinggi dan curah hujannya juga cukup tinggi. Nah waktu itu kan yang disalahkan penebangan hutan, padahal kan itu daerah kalau tidak salah itu cagar alam kah? Itu cagar alam di atas itu. Nggak mungkin orang masuk tebang pohon. Ada nebang ya? Tidak mungkin ya? Iya. Nah, jadi kasusnya hampir sama dengan Gunung Siklop di Jayapura waktu itu. Yeah. Jadi dia longsor, menutup lembah, kemudian dia menjadi bendungan alam, kemudian karena curah hujan yang cukup tinggi, jebollah bendungan alam itu dan banjir bandang. Nah, kasusnya sama seperti itu.
Cuman sekarang data-data kita ini apakah sering disosialisasikan ataukah hanya menjadi sebuah dokumen di perpustakaan daerah, ataukah bagaimana caranya agar dokumen ini, karena namanya bencana geologi, itu tidak jadi 1 tahun, 2 tahun ke depan, tidak. Bisa jadi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, baru kejadian bahkan itu kembali terjadi. Iya, gitu. Nah, apakah masyarakat siap ketika itu terjadi? Nah, ini tidak pernah disosialisasikan. Mungkin disosialisasikan ketika kejadian, ketika ada bencana terjadi. Kejadian. Tapi itu kan sudah terlambat sebenarnya. Kalau kita berbicara itu sudah terlambat. Nah, sekarang sebenarnya bagaimana ini selalu menjadi updating sosialisasi ke masyarakat. Karena ya kalau tadi kita seperti yang tadi kita tahu bahwa sekarang di area apa? Sekarang di pandemi yang sekarang ini kan sekarang semua sudah serba online gitu. Jadi sosialisasinya mungkin sudah lebih mudah, lebih gampang, tanpa harus mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan massa, tetapi kita bisa mensosialisasikan itu. Dan mungkin dari saya sih berharap kalau Badan Geologi bisa setiap saat mensosialisasikan, oh daerah ini, apalagi kalau gunung apinya misalnya udah mulai batuk-batuk, nah ini kan sudah mulai harusnya di ini, bahwa ya kita nggak bisa memprediksi kapan itu terjadi, tetapi kita bisa memprediksi itu akan meledak. Tapi kapannya itu kita nggak bisa. Tetapi itu sudah harus disiapkan supaya betul-betul masyarakat siap. Selama ini saya memperhatikan begitu kejadian, wah baru kaget gitu kan, baru kaget. Tapi padahal data-data penelitian sebelumnya itu sudah ada sebenarnya. Jauh-jauh sebelumnya sudah ada. Karena kita melihat bahwa ini bencana geologi ini hanya kayak sebuah siklus kebencanaan geologi sebenarnya. Hari ini terjadi, beberapa tahun ke depan mungkin akan terjadi lagi, terjadi lagi. Nah, itu yang mungkin jadi bahan diskusi kita. Artinya saya berharap bahwa pusat itu bisa betul-betul connect data ini, bukan connect data ini. Kami sudah melakukan pemetaan bencana di daerah situ, tetapi ini hasil ininya, tetapi tidak ada tindak lanjut. Hanya menjadi sebuah dokumen dan dokumentasi gitu. Data, dokumen, dokumentasi seperti itu. Jadi hanya disimpan di perpustakaan daerah, selesai. Begitu kaget bencana lagi baru mau pergi. Itu yang terjadi Pak Jerry. Iya betul Pak Riyadi. Baik, makasih. Jadi data-data itu sebetulnya sudah banyak Pak. Setuju Pak. Oh ya lanjut. Baik, makasih Pak Jerry. Itu yang sedikit saya ajak untuk diskusi. Karena terus terang di daerah saya melihat seperti itu. Bahkan data-data itu saya nggak tahu masih ada di perpustakaan apa enggak. Saya juga nggak tahu. Baik, terima kasih Pak Jerry. Tugas kita bersama nih Pak Jerry. Betul. Baik. Tugas kita sama-sama nih bagaimana agar informasi itu nyampe. Ya. Siap Pak Riyadi, siap. Ya, baik, terima kasih Pak Jerry. Luar biasa ini juga kritikan juga buat pemerintah melalui Badan Geologi ini Pak, karena data begitu banyak, apakah bisa tersosialisasikan atau tidak. Nah, saya yakin juga data-data banyak sekali. Baik, mungkin Pak Oman bisa bantu menjawab Pak, apakah melalui media apa sosialisasinya, dengan cara seperti apa? Silakan Pak Oman. Terima kasih Pak Denny. Saya ini menarik ini. Jadi yang disampaikan Pak Jerry sebetulnya sudah lintas masa yang sangat panjang ya. Artinya Badan Geologi dalam hal ini memang menurut saya sih dia kewajibannya ada di hulu Pak, di mitigasi di aspek bencananya. Adapun kalau sudah menjadi bencana itu kan urusannya ada di hilir ya, ada BNPB dan sebagainya. Nah yang ditanyakan Pak Jerry sebetulnya kan bisa lintas umur atau masa yang panjang, di mana mungkin dalam masa hidup kita kejadian seperti di mana itu di Siklop dan di yang longsor itu ya mungkin tidak terjadi lagi, tapi di masa depan bisa terjadi lagi. Nah dalam kasus ini mungkin kita harus melirik ke bidang budaya ya, dalam ini legenda atau mitos yang sebetulnya bisa kita ciptakan, dan ini bidang kajian geomitologi ya. Yang saya pelajari ada geomitologi yang bisa dimanfaatkan untuk masa depan. Misalnya bagaimana kita bikin mitos tentang bahaya radioaktif dan sebagainya itu kan ke depannya. Nah sama dengan itu, jadi ini harus ada, kita harus menoleh kepada ahli budaya, antropologi, ahli
sosial, ilmu-ilmu humaniora untuk menciptakan mitos yang isinya sebetulnya sebuah peringatan seperti kisah Semong di Aceh. Di Pulau Simule itu dulu waktu kejadian tsunami hebat Aceh itu kan Pulau Simule relatif selamat ya, hanya beberapa saja yang menjadi korban. Itu karena mereka masih menuruti nasihat tentang Semong itu. Nah, itu mungkin pembahasan bisa ini Pak Denny ke depan ya. Terima kasih ya. Betul, betul Pak. Saya kira di setiap daerah punya cerita-cerita seperti itu Pak ya. Jadi ada kearifan-kearifan lokal yang bisa diangkat menjadi sebuah cerita-cerita dongeng yang mungkin bisa menjadi peringatan buat masyarakat itu sendiri gitu Pak ya. Ya, diangkat dan kalau belum ada diciptakan aja Pak. Itu makanya di sini perlu jasa para budayawan Pak. Terima kasih. Setuju Pak Oman. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Jerry, Pak Oman, terima kasih. Ya. Baik, sebagai ini karena waktu juga yang menutup kita Pak, jadi saya izinkan ada beberapa catatan akan saya bacakan, diantaranya bahwa mitigasi juga penting, kemudian sosialisasi itu sungguh lebih penting lagi, terutama untuk di lini paling bawah ya, di kemudian juga Badan Geologi selaku ada di hulu juga mempunyai banyak data, kemudian juga harus bertanggung jawab untuk mensosialisasikan itu tentunya. Tanggung jawab. Caranya seperti apa? Saya kira juga mungkin juga ada cara ya, misalnya dengan mulai apapun ya. Karena sudah dimulai juga mungkin oleh teman-teman terus seperti Pak Oman melalui Geomax, kemudian juga melalui sosialisasi majalah-majalah populer. Baik, kalau begitu kira-kira bagaimana nih Mbak Geti menyikapi hal ini, Pak Indra Padi? Ya. Apakah bisa menyuarakan juga Pak? Seperti yang kita pelajari tadi. Terima kasih. Jadi memang sebetulnya ya kita memang hidup di daerah bencana. Jadi kita prinsipnya harus akrab ya dengan lingkungan bencana itu. Jadi kearifan lokal itu yang perlu ditingkatkan. Bagaimana untuk mengantisipasi ini misalnya sebagai contoh di daerah Merapi ya, ada masyarakat yang sudah siap hidup di daerah rawan bencana. Jadi sudah ada pakem-pakem ya yang bagaimana mereka bisa terhindar ya. Memang tidak semua bisa terselamatkan, tapi umumnya secara garis besar itu bisa terselamatkan. Di samping itu memang kita berharap ya dari Badan Geologi itu lebih meningkatkan kegiatannya ya. Tapi ada kelemahan juga karena Badan Geologi itu tidak mempunyai perpanjangan tangan ya di daerah. Jadi kalau ada perwakilannya di setiap daerah ya, memang ada untuk gunung api, tapi untuk bidang-bidang lain itu tidak ada ya. Seperti di Wasior itu kan terjadi longsor yang begitu hebat ya. Kemudian ada lagi daerah tsunami itu kan harus bagaimana merehabilitasi dan merekonstruksi daerah-daerah itu. Ya, itu Badan Geologi waktu di Wasior juga sudah memetakan pasca bencana. Jadi bagaimana menata ruang kembali ya agar daerah itu lebih bisa mengantisipasi agar daerah itu bisa lebih baik lagi penataan ruangnya. Bukan hanya di situ, di daerah gempa misalnya di Padang, di Palu dan lain-lain. Tetapi memang karena kepanjangan tangan itu yang terbatas, aspek geologi tata lingkungannya itu sangat terbatas juga untuk memberikan informasi yang lebih detail begitu. Tapi kalau nanti ya mungkin ada undang-undang yang mengatur bahwa Badan Geologi itu bisa ada di daerah, itu akan lebih baik ya. Itu harapan kita, dan masyarakat geologi tata lingkungan ini hanya bisa memberi supporting aja ya. Kita urun rembuk rame-rame ya, bagaimana mengatasi itu bisa kita komunikasikan. Itu barangkali
bisa ya, kita harapkan bersama. Terima kasih sudah bergabung. Jangan kapok untuk bergabung. Kita bisa sharing tentang tata lingkungan ini. Ya. Baik. Mungkin pada ini sedikit Ketua Mageti agar memanfaatkan organisasi profesi. Kalau di daerah ada pengurus daerah, pengurus pusat IAGI ini mempunyai pengurus daerah dan komisariat di 26 di seluruh Indonesia, sehingga daerah sebetulnya bisa bekerja sama. Karena kalau daerah bekerja sama dengan Pemda, maka pusat akan juga mendukung mengenai bagaimana sosialisasi, informasi kebencanaan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan melalui media ini akan menambah hubungan atau informasi yang bisa diperoleh oleh masyarakat. Saya kira itu Pak Ketua Mageti, Pak Jerry, dan Pak Songko, Pak Parpar, Pak Denny. Ya, Pak Riyadi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Indra Padi, Pak Heriadi ya. Ini teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih juga. Mudah-mudahan melalui Mageti ini banyak sekali informasi bisa tersampaikan, karena juga inilah sebuah profesi ya, sebagai komunitas yang bisa menyampaikan dengan lugas tentunya Pak, tanpa ada tuntutan dari pihak manapun juga. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena waktu jualah yang sudah menutup, jadi sudah membutuhkan pukul 5.30 di waktu Indonesia bagian Barat. Tapi sebelum menutup, saya izinkan pada Pak Sabtanto untuk sedikit promosi Pak untuk hari Jumat sebagai pembicara. Pak Sabtanto masih hadir? Pak Sabtanto, silakan Pak Sabtanto. Wah, ini senior saya nih. Mana Pak Sabtanto? Oke, Pak Sabtanto. Mana nih? Ada nggak? Oh ya. Ini dia, beliau. Dulu ya. Silakan promosi untuk hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 12, Pak. Silakan Pak Sabtanto. Untung habis mandi, Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi saya insya Allah Jumat itu mempresentasikan satu temuan yang bagi saya, menurut saya itu sangat menarik karena tren sekarang kan litium dan saya meneliti di Dieng, mudah-mudahan nanti dibantu Pak Parpar mengomentari. Saya temukan litium di Dieng itu kadarnya luar biasa. Kemudian kaliumnya lebih luar biasa lagi. Jadi akan saya presentasikan seperti itu dan sekarang kebetulan kalau kita browsing internet itu di seluruh dunia trennya sedang mencari litium di panas bumi. Sementara kita ngakunya Indonesia itu panas buminya terbesar di dunia. Masa nggak ada di kita, sementara di negara lain aja sudah gila-gilaan menuju ke sana. Demikian aja Bapak-Bapak, makasih. Ya, terima kasih Pak Tato. Baik, saya informasikan kepada Bapak Ibu semuanya, nanti kita ketemu lagi hari Jumat dengan Pak Sabtanto berkaitan tentang lithium di daerah geotermal. Jadi jangan lupa nanti kita ketemu lagi setiap jam 4. Baik, saya kira sudah cukup. Pak Heriadi, terima kasih. Pak Parpar. Terima kasih Pak Denny, Bapak-Bapak semua, Ibu. Bapak Ibu semuanya, kita ketemu lagi. Ya. Baik, kalau begitu saya ucapkan. Ya, Pak Sasongko, terima kasih. Jangan kapok ya, hadir terus, Pak. Sasongko ya, Pak Sasongko dan lain-lain ya. Lain-lain dan semuanya, hadir semuanya. Baik, kalau begitu saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah foto bersama, Pak Denny? Oh ya, silahkan Pak. Kita foto bersama dulu, Pak. Dipotong, ya.